Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Kiranya setiap kita dipenuhi dengan sukacita dari Allah. Tema hari ini menemukan sukacita yang sejati akan menghantarkan ibadah firman dan doa ini pada pengenalan akan Allah melalui firman dan doanya. Mari kita teduhkan hati kita siapkan hati kita menenangkan diri kita untuk masuk di dalam ibadah kita. Mari kita bersaat teduh. Bapa kami yang di surga, hati kami mengucap syukur di hadapan-Mu untuk setiap berkat anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami lewati, sungguh kami melihat tetap penyertaan Allah yang sempurna hadir dalam hidup kami. Dan saat ini kami belajar kembali Tuhan, untuk mendisiplin kerohanian kami dalam ibadah tengah minggu bersama dengan gereja kami, GKI Bungur. Kami mau memasuki ibadah firman dan doa pada malam hari ini. Kiranya setiap hati kami Tuhan, sungguh-sungguh tengada di hadapan-Mu, siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu, dan bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan melalui doa-doa kami. Bapa berkati ibadah kami menyerahkan ibadah firman dan doa pada malam hari ini, dari awal sampai pada akhirnya, mohon sungguh Roh Kudus menguasai hati kami, sehingga kami boleh dengan disiplin diri mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita selalu disegarkan dengan firman Tuhan yang ada dalam hidup kita. Mulai dari pagi, siang, bahkan sampai tengah malam. Dan ketika kita keluar rumah, berapa kali saya melihat Bapak Ibu memperlihatkan postingan langit yang begitu indah, begitu menyegarkan pandangan mata kita. Hari ini kita mau memuji Tuhan, melihat bintang ciptaannya, maka kita pun juga diingatkan bahwa kita memiliki Allah yang hidup dalam hidup kita. Mari kita pujikan Yesuslah hidupku, KPPK 318. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia, apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan ku selalu dijaganya, memimpin sepanjang hidupku. Yesuslah hidupku. Akhirnya ku bertemu Tuhan, akhirnya ku bertemu Tuhan. Aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan ku selalu dijaganya, memimpin sepanjang hidupku. Yesuslah hidupku. Yesuslah hidup kita. He is everything for me. Karena bersama dengan Yesus, kita bisa menjalankan hari-hari kita dengan penuh sukacita. Yesuslah yang memimpin sepanjang hidup kita. Oleh sebab itu mari kita bersyukur di hadapannya. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa di surga, hatiku bersyukur. KPPK 309. Bapa di surga, hatiku bersyukur.
Bapa-Ku, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Bapa surga, hatiku bersyukur. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita mengerti firman Tuhan. Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Roh Kudus menghibur hatiku. Mari jemaat sekalian, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena pada hari-hari ini di tengah-tengah kami mengalami akan perjuangan kehidupan, di tengah-tengah kami berjerih payah untuk tetap dapat melakukan tugas dan panggilan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengizinkan kembali kami datang untuk bersekutu, untuk kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Satu kerinduan di dalam hati kami ya Tuhan, agar firman-Mu kembali menguatkan kami, menyapa kami, meneguhkan iman kami, memampukan kami untuk tetap berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus boleh menolong setiap kami dapat mengerti bagian firman Tuhan ini. Dan Tuhan juga boleh memampukan akan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Dengan satu tema, menemukan sukacita yang sejati. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini akan diambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasalnya yang pertama. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu.
Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca dan yang menyimpan serta yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seorang penulis buku, seorang hamba Tuhan yang terkenal sekali yang bernama Charles Swindoll. Dia menuliskan di dalam sebuah catatan bukunya yang diberi judul Love Again, tertawa lagi. Dia mengatakan bahwa di dalam hidup kita hari ini ada 3 pencuri sukacita yang seringkali mengambil sukacita kita. Yang pertama itu adalah kekhawatiran. Kekhawatiran hidup itu seringkali mengambil sukacita kita. Yang kedua adalah dia mengatakan tekanan di dalam batin seseorang. Dan yang ketiga adalah ketakutan demi ketakutan yang ada. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Charles Swindoll dia mengatakan bahwa untuk membentengi diri daripada setiap pencuri-pencuri sukacita itu, kita harus menemukan apa yang menjadi kunci agar kita dapat kembali memiliki sukacita. Saudara-saudara, memang betul apa yang disebut dengan kekhawatiran, kegelisahan yang berkelebihan, itu seringkali bisa mencuri akan sukacita kita, bukan? Kita khawatir yang terlampau besar. Hal itu membuat kita tidak lagi memiliki sukacita dalam hidup ini. Atau kita mengalami ketegangan-ketegangan. Apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita pada masa yang akan datang. Kita tidak bisa tahu akan hal itu, kita tidak bisa mengerti akan hal itu. Kita cemas, kita khawatir, kita takut. Hal itu yang akan membuat kita kehilangan sukacita. Hari ini di antara kita juga mungkin di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak di antara kita yang sudah kehilangan sukacita itu. Kita kehilangan akan damai sejahtera itu. Kita kehilangan akan satu kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara sekalian, kalau kita boleh melihat di dalam perjalanan daripada setiap jemaat, khususnya yang ada di dalam kota Filipi, saudara-saudara, kita juga akan menemukan satu pengalaman yang sama. Kota Filipi itu, saudara-saudara, adalah kota yang sangat kaya. Kota di Makedonia yang letaknya di daerah Yunani. Saudara-saudara, pada waktu sebelum Romawi itu mengekspansi, menduduki akan kota-kota di daerah Yunani dan Makedonia. Saudara-saudara, kota Filipi adalah kota yang sangat cantik sekali. Kota yang sangat megah. Dibangun oleh kaisarnya, kaisar yang pada saat itu berkuasa di tengah-tengah akan kota Filipi. Saudara-saudara sekalian, kota itu begitu sangat masyhur. Kota yang sangat indah sekali. Namun satu kali saudara-saudara, ketika Julius Caesar menguasai akan kota ini, saudara, kota Filipi ini berubah fungsinya. Ada begitu banyak orang-orang Romawi yang kemudian menduduki akan kota ini. Dan saat itu orang-orang Romawi adalah orang-orang yang kaya raya, yang memiliki akan kedudukan yang sangat tinggi. Mereka kemudian ada di tengah-tengah kota Filipi. Mereka menikmati kecantikan, mereka menikmati bangunan-bangunan di kota itu yang sangat megah dan sangat indah sekali. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi dengan setiap penduduk, orang-orang Makedonia di Filipi, penduduk asli di tempat itu? Mereka menjadi sangat tertekan. Mereka menjadi orang-orang jajahan. Mereka menjadi orang-orang yang kemudian tidak lagi memiliki akan harga diri. Mereka tidak memiliki kebanggaan lagi. Karena kota tempat di mana mereka ada itu sudah dikuasai oleh penjajah, yaitu bangsa Romawi. Apalagi
Ketika saat itu para pensiunan, para tentara-tentara Romawi ini sudah memasuki masa post-power syndrome. Mereka itu ada di kota itu, menguasai tempat itu. Maka tidak ada tempat lagi bagi para penduduk asli untuk mereka bisa menikmati akan keadaan itu. Sehingga saudara-saudara, di dalam hidup mereka dikuasai oleh kecemasan. Dalam hidup mereka dipenuhi dengan kekecewaan. Tidak ada sukacita lagi yang pada saat itu ada di dalam hidup mereka. Inilah kita menemukan saudara-saudara, bagaimana di dalam situasi seperti demikian penduduk kota Filipi, mereka termasuk jemaat Filipi yang dilayani oleh Rasul Paulus mengalami akan berbagai macam kesulitan, tantangan, karena mereka ada dalam keadaan yang tidak mudah. Di dalam keadaan mereka tidak bisa bersukacita kembali, saudara-saudara. Oleh sebab itu saudara, Paulus dia menuliskan akan surat kepada jemaat Filipi. Di tengah-tengah problematik sosial yang ada. Di tengah-tengah mereka tidak bisa lagi bersukacita di dalam hidup mereka. Justru Paulus mengatakan bersukacitalah. Berkali-kali di dalam surat Filipi ini Paulus mengatakan bersukacitalah. Sekalipun keadaanmu tidak mudah. Sekalipun engkau ada di dalam tekanan. Sekalipun engkau ada di dalam kuasa kekuatan daripada penjajah Romawi pada saat itu. Tetapi Paulus tetap mengatakan bersukacitalah. Saudara-saudara, apa sukacita itu sendiri, saudara-saudara? Sukacita itu berbeda dengan bahagia. Kamus Inggris Oxford membedakan dua kata daripada bahagia dan sukacita itu sendiri. Sukacita itu di dalamnya ada kebahagiaan. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, ketika seseorang itu bahagia, dia belum tentu memiliki sukacita. Saya ulangi lagi saudara-saudara, sukacita yang dimiliki oleh seseorang, dia pasti memiliki akan kebahagiaan itu sendiri. Tetapi saudara-saudara, ketika orang bahagia, belum tentu dia memiliki akan sukacita. Dan Alkitab memberikan satu gambaran yang berbeda sekali antara kebahagiaan dan sukacita. Saudara, kebahagiaan itu seringkali identik dengan apa yang disebut dengan hal-hal yang kita dapatkan. Hal-hal yang di luar kita, yang mempengaruhi kita. Itulah yang akan membuat hati kita menjadi bahagia. Kita mendapatkan keuntungan, kita bahagia. Kita melihat anak kita dapat prestasi, kita bahagia. Tetapi sukacita itu beda dengan apa yang disebut dengan kebahagiaan. Sukacita itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati, yang keluar, yang tidak dipengaruhi oleh situasi. Situasi bisa menjadi penuh dengan kebahagiaan. Dia tetap bersukacita. Situasi bisa berubah, dia tetap bersukacita. Saudara, itulah yang kemudian Paulus juga katakan bahwa di dalam penderitaan sekalipun aku tetap bisa bermegah. Aku bisa tetap bersukacita. Sukacita itu tidak ditentukan oleh situasi, oleh keadaan. Tetapi sukacita itu lahir dari hati kita yang sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau sukacita itu sesuatu hal yang sangat tanya saudara-saudara, bagaimana kita bisa lantas hidup di dalam sukacita yang Tuhan ingin terjadi di dalam hidup kita. Yang pertama saudara-saudara, bagaimana kita bisa dipenuhi oleh sukacita itu, sukacita yang sejati. Yang pertama saudara-saudara, kita hidup kembali berpusat kepada Tuhan. Kita hidup berpusat kepada Allah, itulah kunci kita bisa menemukan sukacita itu sendiri. Paulus ketika dia menuliskan akan surat ini saudara-saudara, dia menulis di dalam penjara, tetapi di dalam penjara sekalipun di dalam ayat yang ketiga di situ dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku. Ayat yang kelima di situ juga diulangi sekali lagi, aku mengucap syukur kepada Allahku. Saudara-saudara sekalian, Paulus bersyukur, dia tujukan syukurnya itu, dia tujukan akan sukacitanya itu kepada Allah. Allah itulah yang menjadi pusat daripada sukacitanya. Sekalipun dunia itu berubah, situasi berubah, tetapi dia tetap mampu bersukacita karena Allah, bukan karena situasi. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali di tengah-tengah kehidupan kita,
seringkali kita ada di situasi-situasi yang sulit. Tekanan, belenggu kehidupan, kesedihan, sehingga kita seringkali lupa saudara-saudara untuk kita tetap bersuka cita. Paulus, dia mampu melihat akan kebaikan Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang dia alami. Dia dijebloskan di dalam penjara, dia dijebloskan tanpa ada kesalahan. Dia dimasukkan di penjara yang paling berat sekalipun. Dia di penjara karena dia memberitakan Injil. Tetapi saudara-saudara, dia tetap memiliki sukacita yang tidak pernah diubah oleh keadaan sekalipun. Karena fokusnya, hidupnya itu tertuju kepada relasinya dengan Allah. Saudara-saudara, dia tetap bersukacita sekalipun Tuhan tidak memberikan yang baik kepada dia. Karena fokusnya bukan lagi kepada pemberian-pemberian, bukan lagi kepada berkat-berkat Tuhan. Tetapi bagaimana relasinya dengan Tuhan, itulah yang menentukan bagaimana dia tetap bisa bersukacita. Sekalipun di tengah-tengah pergumulan dan berbagai macam tekanan yang dia hadapi. Kedekatannya dengan Tuhan, relasinya dengan Tuhan itulah yang sangat terlihat sekali di dalam bagian ini. Aku mengucap syukur kepada Allah. Inilah saudara-saudara yang sangat penting sekali untuk kita boleh miliki di dalam kehidupan kita. Relasi kita dengan Tuhan menentukan kita dapat menilai, dapat meresponi situasi yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara sekalian, di dalam sebuah tulisan artikel yang saya rasa sangat menarik sekali. Di situ dikatakan, jikalau di dalam hidup kita sukacita itu ada atau dapat kita temukan di dalam uang, di dalam materi, maka Elvis Presley di akhir hidupnya dia tidak akan mengatakan I am unhappy man. Jikalau sukacita itu ada di dalam agama atau keyakinan, maka Voltaire, seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak akan menulis saya berharap saya tidak akan pernah dilahirkan. Hidupnya dipenuhi dengan kekecewaan. Saudara-saudara, jika sukacita itu diletakkan di dalam kenikmatan hidup, maka seorang yang sangat terkenal, Lord Byron, tidak akan bersuara, cacing, sariawan, dan kepedihan menjadi milikku. Seorang yang terkenal, seorang yang memiliki segala sesuatu, tidak akan pernah berkata seperti demikian. Saudara-saudara, jikalau uang itu adalah sumber daripada sukacita kita, maka Jay Gould, seorang jutawan Amerika yang memiliki banyak sekali uang investasi, dia memiliki akan kekuatan yang sangat besar di dalam ekonomi. Ketika dia sekarat, ketika dia ada di tengah-tengah detik-detik dia akan mengakhiri hidupnya, dia tidak akan berkata, sepertinya aku adalah orang yang paling susah di dunia. Jikalau sukacita kita bisa letakkan kepada kedudukan, nama baik, kemasyhuran seorang Lord Beaconsfield, menikmati akan kehidupannya itu, dia tidak akan menulis masa muda adalah sebuah kekeliruan, masa dewasa adalah sebuah perjuangan yang berat, masa tua adalah suatu penyesalan. Dia tidak akan pernah menulis seperti demikian. Jikalau sukacita itu bisa kita miliki dengan kita menguasai akan militer, kekuatan yang besar, maka Alexander Agung dia tidak akan pernah berkata sia-sia. Tidak ada lagi dunia yang tersisa untuk kutaklukkan. Semua telah dia miliki, semua sudah dia dapatkan. Tetapi di akhir semua itu, dia berkata, semua itu sia-sia. Bapak ibu saudara-saudara, Paulus ketika dia memandang akan hidupnya, dia tetap memiliki akan sukacita itu karena dia tidak meletakkan sukacitanya itu kepada hal-hal yang dilihat oleh orang yang dapat memberikan sukacita. Tidak, tetapi dia melihat sukacitanya itu dia letakkan kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan itulah dia mendapatkan kemampuan untuk boleh terus berjalan di dalam situasi yang tidak mudah. Seorang bernama Fanny Crosby, saudara-saudara. Seorang yang sangat terkenal di dalam menciptakan akan lagu-lagu, puisi-puisi Kristen. Saudara-saudara, pada
waktu dia masih usia 6 minggu, dia mengalami kehilangan akan penglihatan. Dia harus mengalami buta, saudara-saudara. Saudara-saudara, kemudian Tuhan menganugerahkan kepada dia kemampuan untuk boleh menciptakan lagu-lagu himne yang sangat besar, yang sangat luar biasa sekali. Namanya sangat dikenal oleh orang-orang. Saudara-saudara, pada waktu dia mencapai usia 92 tahun, dengan sangat sukacita, dengan sangat gembira dia berkata, jika ada orang di dunia ini yang lebih bahagia, yang lebih bersukacita daripada saya, bawalah orang itu kemari supaya saya bisa untuk menyalaminya, mengenalnya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Artinya bahwa Fanny Crosby dia mengalami sukacita itu tidak dipengaruhi oleh situasi yang ada di sekitarnya, sekalipun itu berat, tetapi Fanny Crosby dia tetap bersukacita. Dia tetap bersyukur di dalam segala keadaan. Sekalipun dia tidak memiliki penglihatan, sekalipun dia tidak memiliki akan tubuh yang normal seperti orang yang lain. Tetapi saudara-saudara, dia tetap bersyukur, dia tetap bersukacita. Karena apa? Karena dia mengenal siapa Kristus, dia mengenal siapa Tuhan itu di dalam hidupnya. Saudara-saudara, ada satu kalimat yang menarik sekali yang pernah dituliskan. Daripada kita mengeluhkan duri-duri pada tangkai bunga mawar, marilah kita bersyukur untuk mawar itu di antara duri-duri itu. Saudara-saudara, marilah kita menemukan tangan Tuhan. Marilah kita menemukan akan Kristus itu di tengah-tengah duri-duri kehidupan ini. Di tengah-tengah berbagai macam tantangan-tantangan, arahkanlah hidup kita kepada apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Yaitu pengenalan kita kepada Tuhan. Maka ketika kita mengenal Tuhan, kita tahu siapa Tuhan itu, maka disitulah sukacita itu akan muncul. Sukacita yang terus-menerus mengalir di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan kita, sukacita yang sejati dapat kita temukan ketika kita mengenal dan kita berfokus kepada Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, sukacita yang sejati itu bukan hanya kita temukan ketika kita ada di dalam hubungan relasi dengan Tuhan. Tetapi yang kedua saudara-saudara, sukacita yang sejati itu akan muncul di dalam satu persekutuan yang akrab, yang tulus, yang semakin hangat bersama-sama dengan orang-orang yang ada sekitar kita. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, di situ dikata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seringkali kita harus mengakui bahwa di dalam hidup kita ini kita saat-saat seperti demikian, saat-saat yang penuh dengan tekanan, saat-saat di mana kita kehilangan akan ekonomi yang baik, saat-saat yang kita mengalami akan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Seringkali yang mencuri sukacita kita adalah apa saudara-saudara? Sukacita itu kita dicuri oleh karena apa? Kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, biasa kita tidak pernah bersama-sama dengan anak-anak kita sekolah. Kemudian kita hanya ketemu pada malam hari. Tapi setiap hari saat ini kita harus ketemu dengan mereka. Seringkali kehadiran mereka kok bukan memberikan sukacita. Semakin kita menemukan hal-hal yang buruk dalam hidup mereka. Dan mereka juga menemukan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Dan kita tidak dipenuhi dengan sukacita. Kita penuh dengan kemarahan, kita penuh dengan egoisme, kita penuh dengan menyerang orang lain. Istri saya berkata kepada saya pada waktu beberapa belakangan ini, dia bilang, "Pak, kamu kok belakangan ini, ya 1 bulan ini belakangan, kerja di rumah, bukannya malah semakin penuh dengan sukacita. Kamu tuh kerjanya marah terus ya. Apa aja nggak ada yang benar ya. Ini salah, itu salah." Saudara-saudara, waktu istri saya ngomong seperti itu langsung saya waduh. Saudara-saudara, kehadiran kita di dalam masa-masa seperti demikian seringkali kita menjadi orang-orang yang tidak membawa sukacita bagi sesama. Tapi Paulus mengajarkan dalam bagian ini satu prinsip yang sangat penting sekali agar sukacita itu ada di dalam kehidupannya.
Saudara-saudara, Paulus mengatakan dalam bagian ini, aku berdoa untuk kamu semua, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sangat menarik sekali kata yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini adalah kata kamu semua. Dalam terjemahan aslinya itu adalah kata pas. Sebanyak 2 kali kata ini dituliskan, saudara-saudara. Di dalam ayat yang ketiga B di situ dikatakan, aku bersyukur kepada Allahku atas semua ingatan tentang kalian. Selanjutnya juga dikatakan, selalu dalam doaku untuk kalian semua, aku memohon dengan sukacita. Bapak Ibu perhatikan, kata semua. Apa yang ingin Paulus katakan dalam bagian ini? Poin ini jelas sangat menarik sekali. Paulus pada waktu dia ada di dalam gereja Filipi, kenangannya bersama-sama dengan orang-orang di gereja Filipi, mungkin dengan para presbiter, para majelis, dengan aktivis, atau dengan sesama rekan, mungkin tidak semuanya baik, tidak semuanya indah, ada gesekan di situ, ada pertikaian, ada baku hantam di sana. Di sana ada saling bertengkar satu sama lain. Ada semua di situ. Tetapi saudara-saudara, menarik. Bagaimana Paulus dalam bagian ini mengatakan, aku berdoa untuk kamu semua. Sekalipun di situ ada gesekan, di situ mungkin ada hal-hal yang tidak nyaman, ada perlakuan yang tidak adil, ada perlakuan yang tidak fair di sana, ada salah pengertian di sana. Tetapi Paulus, dia tetap melihat itu semua sebagai satu rencana Tuhan untuk menghasilkan sukacita sekalipun ada di antara mereka yang tidak menyenangkan hatinya. Sekalipun pada saat itu ada banyak jemaat Filipi yang mungkin sudah merobek-robek akan hatinya. Meskipun pada saat itu ada hal-hal yang dia tidak dipercaya oleh orang-orang di jemaat saat itu. Tetapi saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, ketidaksempurnaan orang lain tidak menghalangi Paulus untuk tetap bersukacita. Dia melihat kehadiran orang lain itu adalah sebagai sumber sukacitanya. Sekalipun ada orang-orang yang tidak dapat sependapat dengan dia, sekalipun ada orang-orang yang suka menyerang kepada dia, tetapi sukacitanya itu tidak berakhir begitu saja. Paulus tetap bersukacita dan dia mengingat akan jemaat itu. Siapapun mereka. Mereka yang pernah melukai hatinya, mereka yang pernah menyakiti perasaannya, mereka yang pernah mungkin memukul dia dengan cara-cara tertentu. Tapi Paulus, dia tetap berdoa, bahkan bukan hanya berdoa, tetapi dia melakukannya dengan terus-menerus. Dia berdoa dengan senantiasa bagi mereka yang telah melakukan hal yang tidak baik. Saudara-saudara, di dalam hidup saudara dan saya, ada banyak hal di dalam hidup kita, saudara-saudara, hari ini kita juga mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak semuanya baik, tidak semuanya indah, tidak semuanya menyenangkan buat kita. Ada orang-orang tertentu, kehadiran jemaat lain, kehadiran daripada rekan kerja yang lain yang membuat kita tidak dapat bersukacita, yang membuat kita tidak dapat lagi bertumbuh dan sebagainya. Tapi saudara-saudara, Paulus ketika dia melihat akan kehidupan pelayanan dan apa yang terjadi dalam segala sesuatu, dia tetap bersukacita karena dia tetap berdoa bagi mereka. Dan itulah yang menghasilkan satu sukacita yang terus-menerus ada di dalam hidup ini. Sekalipun hidup ini banyak tantangan, banyak kesulitan. Sekalipun dalam hidup ini ada banyak orang-orang yang menyakiti, yang tidak membuat kita nyaman dengan hidup ini. Tapi mari kita tetap berdoa bagi mereka. Kita tetap untuk boleh bersukacita bersama-sama dengan mereka. Jangan melihat akan kesalahan. Jangan hanya terfokus kepada ketidaksempurnaan seseorang. Tapi lihatlah adanya kehadiran Tuhan melalui orang-orang itu. Justru melalui kehadiran orang-orang seperti demikian, Tuhan ingin untuk kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan.
Jangan putus asa, jangan patah semangat ketika ada orang-orang yang mungkin tidak lagi bersama-sama dengan kita untuk mendukung dan memberikan support bagi kita. Arahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Pandanglah kepada Kristus. Maka disitulah kita tetap memiliki sukacita yang mengalir terus-menerus di dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Tapi marilah kita berjuang untuk terus menemukan sukacita itu. Yang pertama saudara-saudara, sukacita itu kita bisa temukan ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Relasi yang intim dengan Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, sukacita itu kita bisa tetap miliki ketika kita juga memiliki relasi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin orang-orang itu bukanlah orang-orang yang senantiasa melakukan hal yang baik, enggak. Mungkin dia pernah menyakiti kita. Tetapi ketika kita berdoa, memiliki hubungan hidup yang baik dengan orang itu, maka di situ saudara-saudara, kita tetap bersukacita. Bersukacita di dalam Tuhan. Biar Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita. Untuk di dalam segala situasi, kita tetap bersukacita. Bersukacita di dalam Kristus. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami di tengah-tengah masa-masa yang sulit. Kami tetap memiliki akan sukacita. Sukacita itu bukanlah sesuatu yang membuat hati kami selalu bahagia. Sukacita itu adalah suasana hati kami. Hati kami yang tetap tenang, hati kami yang tetap damai. Sekalipun situasi ada di luar yang sangat menekan. Tuhan, tolong kami agar kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Kristus. Dan kami tidak dipengaruhi oleh situasi yang ada di luar. Tapi kami dipengaruhi oleh Tuhan, kehadirannya, pertolongannya, hikmatnya yang selalu menuntun hidup ini hari lepas hari. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya ini semua senantiasa menguatkan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Hidup kita senantiasa hidup dalam sukacita. Jemaatnya dikasih Tuhan, mari kita masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita siapkan hati kita masuk di dalam doa kita. Kita mengambil waktu ini untuk bersama-sama bergumul bersama sebagai jemaat Tuhan di dalam doa-doa kita. Itu yang pertama, mari kita secara pribadi datang kepada Tuhan. Setiap kita tentu memiliki pergumulan masing-masing. Firman Tuhan sudah diberitakan bahwa sukacita itu bisa terenggut, terambil alih oleh ketakutan, kekhawatiran, beberapa pergumulan hidup kita. Pada saat ini diberikan waktu bagi kita pribadi lepas pribadi untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita nyatakan apa yang selama ini sudah mengambil sukacita kita, pergumulankah, ketakutankah, kekecewaankah, atau bahkan kekhawatiran hidup kita. Mari kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai pribadi di hadapan Tuhan, bersama keluarga kita masing-masing, nyatakan pergumulan kita di hadapan Tuhan.
Bapa kami yang di surga, setiap umat-Mu yang saat ini berdoa di hadapan-Mu, kami mau terus belajar membuka hidup kami dengan jujur di hadapan-Mu Bapa. Bahwa seringkali hari demi hari yang kami lewati, kami kurang bisa memaknainya Tuhan. Karena kami kehilangan sukacita yang sejati. Ketakutan, khawatiran, beratnya pergumulan hidup, seringkali mengambil itu semua dari kami ya Bapa. Kami hanya fokus kepada pergumulan kami masing-masing. Kami hanya fokus kepada kesenangan kami masing-masing. Keakuan kami, keegoisan kami begitu besar ya Bapa. Yang kami lihat adalah betapa besarnya pergumulan kami. Saat ini ya Tuhan, ajari kami untuk melihat bahwa ada keindahan di dalam setiap pergumulan yang ada. Bahwa kami seharusnya hidup dalam sukacita sejati yang Tuhan sudah ajarkan melalui firman-Mu. Setiap jemaat yang ada di dalam pergumulannya, pergumulan relasi suami istri, orang tua anak, menantu mertua, relasi dengan saudara-saudara yang lainnya, relasi dengan rekan-rekan kerja. Bapak kami mohon, kiranya dalam setiap pergumulan itu Tuhan kami terus belajar arti kasih-Mu yang sungguh rela berkorban bagi setiap kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam pergumulan masing-masing yang pada saat ini mungkin menggumulkan masa depan keluarga mereka, anak-anak mereka, menggumulkan masa depan usaha mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan iman yang teguh kepada setiap kami untuk senantiasa meyakini bahwa pertolongan Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon berikan kepekaan kepada setiap kami untuk melihat tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan bagi kami. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan dengan kesehatan, Tuhan senantiasa menolong kami, memberikan harapan kepada kami bahwa pertolongan itu Tuhan beri kepada setiap kami. Apapun pergumulan kami, mungkin kami berbeda satu dengan yang lain ya Tuhan. Tetapi kami imani, kami memiliki hal yang sama. Kami menyerahkan doa pergumulan pribadi ini di dalam iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita juga pada saat ini menggunakan waktu ini berdoa untuk pasien COVID yang ada di Indonesia. Bukan saja mereka yang mengalami penyakit ini, tetapi bagaimana juga kita berdoa untuk keluarga mereka. Seluruh keluarga yang ada kita doakan. Dan juga terus kita dukung dalam doa untuk tim medis yang ada. Bukan saja tim medis yang ada di rumah sakit, tetapi mereka juga yang ada di sekitar mereka, yang bekerja, bagian kebersihan ataupun juga bagian yang lainnya. Dan demikian juga kita berdoa untuk tim keamanan yang menjaga dan mendisiplin setiap warga negara untuk bisa memperoleh satu keadaan yang lebih baik. Mari kita doakan kedua pokok doa ini. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Bangsa Indonesia kurang lebih 3 bulan ini bergumul Tuhan dengan adanya COVID-19 ini. Bapa, sekian ribu orang terjangkit penyakit ini. Mereka Tuhan yang saat ini sedang berada di tempat-tempat perawatan Tuhan. Bapa, kiranya Engkau berikan belas kasihan-Mu, berikanlah pertolongan-Mu Tuhan kepada setiap mereka. Apa yang diupayakan, apa yang diselenggarakan oleh para medis untuk menolong mereka, kiranya Tuhan berkati itu semua. Kami serahkan juga untuk keluarga mereka, orang-orang di sekitar mereka Tuhan. Mereka mungkin Tuhan izinkan kehilangan anggota keluarganya. Tuhan, kiranya Engkau memberikan penghiburan. Kiranya Engkau Tuhan terus menaruhkan harapan dalam hidup mereka. Sehingga mereka tetap berharap kepada kasih setia Tuhan atas hidup mereka. Bapa, dalam setiap kesempatan ini
Ketika Tuhan izinkan ada orang-orang percaya, kiranya di sanalah tempatnya Tuhan untuk bisa membagikan kasih Kristus. Dan sungguh-sungguh ada pengharapan kekal bersamamu. Berkati juga saat ini berdoa untuk tim medis Tuhan. Mereka yang meninggalkan keluarga. Mereka yang untuk sementara ini tidak bersama-sama dengan keluarga mereka. Oh Tuhan, hiburkan mereka. Dan berkati mereka Tuhan. Jagalah kesehatan mereka. Mereka yang berletih lesu Tuhan. Di dalam berjuang untuk membantu sesama yang terdampak sakit ini. Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk tim keamanan. Untuk tim gugus tugas yang sudah dibentuk sampai saat ini. Mereka yang juga demikian meninggalkan keluarga mereka untuk melaksanakan tugas mereka. Mendisiplinkan warga masyarakat Indonesia ini untuk mematuhi setiap aturan yang dikumandangkan pemerintah. Bapa, tidak mudah untuk mendisiplinkan orang. Tetapi berikanlah kepada mereka hikmat-Mu Tuhan. Supaya mereka dalam setiap keadaan, penyertaan Tuhan ada dan hadir dalam hidup mereka. Bapa di surga, ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk doa yang terakhir, kita berdoa untuk pemulihan perekonomian di negara kita. Pemulihan perekonomian di keluarga kita. Pemulihan perekonomian di perusahaan kita. Mari kita juga support dan dukung di dalam doa. Kita akan mendoakan ini bersama-sama dan nanti setelah ini doa penutup akan disampaikan oleh Pendeta Rifo. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga bersehati saat ini Tuhan. 3 bulan ini di dalam perjuangan kami untuk penyakit COVID-19 ini. Kami juga tidak menutup mata Bapa bahwa perekonomian juga mengalami permasalahan di dalamnya. Terdampak dari setiap permasalahan ini Tuhan. Kami berdoa memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu kepada pemerintah untuk bisa memberikan jalan keluar juga untuk perusahaan-perusahaan yang ada, untuk setiap warga negara, untuk bagaimana juga pulih di dalam perekonomian ini. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kami yang terdampak Tuhan. Mungkin kami yang saat ini harus kehilangan pekerjaan. Mungkin kami yang harus juga Tuhan merelakan untuk karyawan-karyawan kami untuk tidak bekerja lagi. Oh Tuhan, itu sungguh tidak mudah. Oleh sebab itu Tuhan berikan kepada kami kepekaan, iman kepada Tuhan dan pertolongan yang Tuhan nyatakan dapat kami mengerti. Kami menyerahkan Tuhan untuk keluarga-keluarga jemaat GKI Bungur ini. Kiranya semua Tuhan, setiap kami dapat terus dipulihkan di dalam setiap keadaan apapun juga. Terima kasih ya Bapa, Engkau adalah Bapa kami yang peduli, Bapa yang paling mengerti, yang senantiasa mencukupkan setiap kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syafaat kami. Jemaat, mari kita akan mengakhiri persekutuan firman dan doa pada saat ini. Kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau senantiasa menyapa kami melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya firman-Mu, hanya kehadiran Tuhan yang dapat menenangkan jiwa dan hati kami di tengah-tengah situasi ini. Dan biarlah kehadiran Tuhan, firman Tuhan itulah yang akan terus memompa semangat kami, terus memberikan sukacita di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah ini, untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam segala situasi dan keadaan, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Terimalah akan berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan, kekuatan, penghiburan, anugerah yang besar daripada Allah Tritunggal senantiasa menyertai saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Persekutuan firman dan doa telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau